semua orang tuh nyari materi untuk memuaskan kehidupannya dia. Padahal kan itu nggak akan bisa dipuaskan dengan materi. Betul, Mau betul. materi sebanyak apapun nggak bisa. Iya. Itu cuma jadi kayak lubang hitam yang terus diisi terus yang nggak akan ada habisnya. Nah ini yang memang jebakan bagi anak muda atau orang-orang kehidupan saat ini, ya jebakannya adalah di materialisme. Heart, Head, ya pikiran, hand. baru hands. Gitu. Terus selaras. Kalau kita hatinya masih ya untuk melayani kepentingan sendiri gitu ya, belum ke Tuhan hatinya. Ya pasti pikiran kita juga bagaimana kita memuaskan keinginan sendiri. Ya. Akhirnya yang apa yang kita lakukan juga jadi menyimpang. Iya Pak Teddy, tapi bagaimana kalau misalnya pemimpin perusahaannya nggak berubah-berubah, modelnya kayak gitu, dalam tanda kutip, memperlakukan karyawan dengan maksimum, diperas tenaganya maksimal, upahnya minimum, kan begitu. Kalau bekerja di tengah perusahaan kayak gitu, menurut Pak Teddy bagaimana? Ya kita yang harus, kalau kita bisa mengubah, kita bisa ya di sanalah sebetulnya leadership tersebut ya. Jadi dibentuk, kalau kita bersama-sama rekan kerja kita bisa mengubah keadaan lebih baik, ya lakukanlah itu. Tapi kalau misalnya kita juga sudah mencoba tidak bisa menjadi lebih baik, ya harus mencari yang lain. Solusinya pindah ke perusahaannya Pak Teddy. Sebetulnya ada satu yang memang kita ingin bentuk para di marketplace itu ya melalui leadership itu. Jadi diharapkan orang-orang yang baru lulus kuliah itu mereka di-equip dulu ya, di-equip, dibentuk satu tim ya minimum 3 orang. Nah, diharapkan 3 orang ini kalau bisa masuk ke dalam korporasi atau ke dalam perusahaan yang sama bareng-bareng gitu ya. Ya, nah mereka bagaimana yuk bisa transform. Itu visi luar biasa loh. Jadi langsung kita kayak utus gitu kan, kita deploy. Jadi teman-teman, Pak Teddy ini bukan hanya jadi seorang pengusaha saja, tapi beliau juga menginisiasi satu perubahan dampak kekristenan, iman Kristen di dunia usaha ya, dunia kerja ya Pak Teddy ya. Ya harus terjadi transform ya, harus melakukan transformasi di dalam dunia kerja. Karena kalau enggak ya kita mau begini, kita bergerak sendiri tapi yang lain juga enggak berubah, sulit kan. Capek enggak Pak Teddy? Capek berhadapan dengan dunia kerja yang jatuh dalam dosa itu. Persaingan bisnis yang tidak sehat dan sebagainya. Capek nggak Pak Teddy? Ya itu apa ya, pasti ada ini. Tapi kan kita bergeraknya kan bukan dengan kekuatan kita ya. Jadi kita melakukannya itu terus, kita minta kekuatan yang Tuhan yang terus menguatkan kita. Jadi ya itu Tuhan yang memberikan kekuatan terus ya. Gitu loh. Jadi ketika kita terus mengandalkan Tuhan, ya Tuhan memberikan terus kekuatan sih. Dan mungkin bikin capek kalau kita geraknya sendiri doang ya Pak Teddy. Iya, kita harus memberikan menyemangati lah. Harus jejaring orang, ya harus berjaring. Kerja bareng, kan kerja sama. Ngobrol kayak gini kan, jadi akhirnya, ya bagus dah, yuk gerak. Nah, akhirnya kan gerak semuanya. Iya. Oke. Siap. Kita kembali ke ini soal masalah gini. Banyak orang bekerja kan, stereotipe orang tuh gini nih Pak Teddy. Stereotipenya tuh adalah laki-laki bekerja untuk dapetin nafkah. Stereotipe ya. Sedangkan perempuan mengurus rumah. Kan stereotipe, tapi saya kira anak-anak milenial sekarang atau mereka Gen Z sekarang sudah punya paradigma dua-duanya kerja. Ya. Tapi akhirnya kita lupa ada satu dualisme dunia kerja dan dunia keluarga. Bagaimana Pak Teddy melihat itu? Ya, jadi ini juga menarik ya. Ini juga menjadi salah satu topik yang boleh bilang tidak gak ada habisnya. Ya gak ada habisnya gitu loh. Jadi terus muter-muter di sana gimana. Jadi saya bawa ke dalam satu pemahaman pertama kali lembaga itu kan dibentuk oleh Tuhan gitu ya. Untuk menciptakan keturunan ilahi. Ya, keturunan yang dipenuhi oleh bumi dipenuhi oleh keturunan ya ilahi. Lalu
tapi Tuhan juga menyuruh bekerja, gitu kan, taklukkanlah bumi. Jadi memang keluarga tersebut juga disuruh bekerja. Baik. Ya. Dan bentuklah keluarga itu jadi satu tim, gitu loh, menjadi satu teamwork. Oke, kita ini harus bekerja, kita harus mengelola keluarga. Ya. Nah, bentuklah, bikin gimana caranya, gitu kan, bikin strateginya. Jadi jangan mau menang sendiri, ya udah pokoknya ini. Nah, jadi harus dibentuk tim. Itu yang pertama, gitu ya. Jadi buat dulu kesepakatan, bikin teamwork gitu loh di dalam keluarga. Memang pasti ada pengaturan waktunya dan lain sebagainya, pasti ada tantangan di sana gitu ya, ada proses yang harus dilalui. Tapi ya laluilah itu bersama-sama, nikmati prosesnya gitu loh. Bahwa ada menjadi keterbebanan, ada menjadi itu pasti ya itu pergumulan itu harus dilalui gitu kan, supaya kita juga terus mengandalkan Tuhan. Iya. Gitu. Jadi saya pikir masing-masing keluarga pasti berbeda, tapi intinya adalah dia harus paham bahwa keluarga itu menjadi tim kerja di hadapan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi jangan bekerja sendiri-sendiri. Jadi apakah benar Pak Teddy lagi mau bilang bahwa dalam bekerja usahakan pasangan mendukung dalam pekerjaan? Iya dong, harus tahu visinya, jadi bersama-sama bahwa ini kita membentuk keluarga nih untuk menghasilkan keturunan ilahi, untuk Tuhan juga suruh kita bekerja menaklukkan bumi. Nah, apa keahlian kita masing-masing, apa yang kita bisa kerjakan begini gini ya, lakukanlah itu. Wujud konkretnya apa Pak Teddy? Misalnya si suami bekerja perusahaan A, si istri bekerja perusahaan B. Wujud konkretnya apa untuk saling mendukung itu? Ya dia pertama harus mengkomunikasikan gitu kan. Setiap hari dia mendoakan sama-sama, saya ada proyek ini loh, ya proyek ini doakan ya, itu yang ini dan tapi harus di-keep, ada di sini aja gitu ya. Jadi doakan dalam arti bersama-sama gitu ya. Jadi jangan disebar-sebar di sosial media. Gitu. Jadi atau jangan dipamerin kan gitu ya. Jadi doakan gitu kan bersama-sama. Jadi bisa saling mendukung gitu kan. Nah, jadi konsepnya itu dulu seringkali ya, bahwa berkeluarga nih mau ngapain gitu loh. Nah, seringkali kan kalau yang saya lihat beberapa orang itu ya udah kamu kerja, ya udah kamu masing-masing store duit ya supaya kita bisa ini gitu loh. Nah, tujuannya balik lagi adalah ke materi gitu loh. Iya. Nah, ini yang materialisme gitu. Ini memang menjadi pemuasan manusia ini saat ini tuh kayak semua orang tuh nyari materi. Nah, untuk memuaskan kehidupannya dia. Padahal kan itu nggak akan bisa dipuaskan dengan materi. Betul. Materi sebanyak apapun nggak bisa. Iya. Itu cuma jadi kayak lubang hitam yang terus diisi terus, yang nggak akan ada habisnya. Nah, ini yang memang jebakan bagi anak muda atau orang-orang kehidupan saat ini ya, jebakannya adalah di materialisme. Pak Teddy, bagaimana Bapak mempraktekkan apa yang Bapak baru ngomong ini dalam arti bekerja dan keluarga, menyeimbangkan keberadaan diri Bapak di tengah pekerjaan dan juga di tengah keluarga, bagaimana Bapak mempraktekannya? Ya, satu pasti kita setiap malam ada doa bareng gitu ya. Doa bareng pasangan. Ya, sama anak-anak. Sama anak juga. Gitu ya. Jadi saat ini kalau anak nggak ada, misalnya ada yang satu di luar negeri, Singapura, dia ya bisa video call atau ya intinya harus ada persekutuan lah bersama gitu ya. Lalu dan ya kita juga harus punya waktu untuk heart to heart gitu ya. Jadi apa sih yang diharapkan dari saya nih apa? Ya. Anak-anak mengharapkan tuh gimana, dari orang tua juga, jadi terbuka gitu loh. Jadi komunikasinya jangan hanya udah makan belum, udah bikin PR belum gitu ya, udah selesai gitu ya. Iya. Kebanyakan komunikasinya hanya kayak gitu-gitu ya di permukaan ya. Jadi nggak punya waktu untuk heart to heart. Nah, ini juga penting karena nge-build relasi ya di sana, nge-build relasi dan juga ya kalau bisa punya waktu yang punya hobi misalnya sama-sama yang mengajarkan. Nah, jadi bisa mengerjakan secara bersama-sama, itu kan juga punya waktu bersama-sama, itu sih. Pengen tahu Pak, hobi Bapak bareng anak apa?
Sekarang nih karena hobi saya juga bisnis dan investasi, jadi sekarang nih ngajarin anak-anak bisnis dan investasi, jadi mereka juga senang gitu ya. Itu maksudnya Itu yang dari ini ya. Cuman karena anak saya ya saya mau ajarin badminton mereka nggak terlalu ini. Reluctant juga ya main badminton. Nggak terlalu bisa, nggak terlalu hobi. Terus paling ya lagi diajarin golf misalnya gitu ya, karena modelnya kurang ke olahraga nih gitu loh. Jadi senangnya boleh bilang sekarang nih ya kita lagi ajarin kayak traveling lah ya, traveling mereka juga hobi gitu ya traveling. Nah jadi kita harus lihat yang bersama-sama hal-hal misalnya olahraga bareng atau jalan sore bareng, punya waktu-waktu seperti itu sih. Pak Teddy, langsung tanya ya, lebih susah jadi suami atau jadi ayah? Mau jadi ayah ya harus jadi suami yang baik juga gitu kan. Kalau nggak bisa ini, jadi harus dua-duanya lah gitu harus kan. Dua-duanya. Jadi nggak bisa pilih salah satu. Nggak bisa gitu pilih salah satu. Jadi karena itu mau jadi ayah yang baik ya harus jadi suami yang baik. Ketika kita jadi suami yang mau jadi suami yang baik, kita juga harus menjadi ayah yang baik. Nggak bisa salah satu. Jadi harus dua-duanya, harus satu paket. Satu paket. Pak Teddy lebih susah jadi suami yang baik atau ayah yang baik atau dua-duanya susah. Iya. Dua-duanya susah. Pimpinannya gini. Lebih susah jadi seorang ayah dan suami yang baik atau pemimpin yang baik di perusahaan? Lebih susah pasti jadi ayah dan suami yang baik ya. Gitu. Itu lebih sulit itu loh. Apa yang bikin lebih sulit? Nah itu yang lebih sulit adalah karena kita kan menghabiskan waktu lama ya di keluarga gitu loh. Dan ketika kadang-kadang kita pasti ingin sebagai pemimpin keluarga kita kurang dapat melayani gitu kan. Tantangannya tuh di sana. Jadi kita selalu karena kalau di perusahaan pasti boleh bilang lebih gampang karena pasti nurut gitu loh. Tapi kalau di keluarga belum tentu gitu ya. Jadi itu tantangannya di sana. Tapi ya harus belajar. Pernah kebawa nggak Pak gaya di perusahaan dibawa ke rumah? Bisa nggak? Pernah ngalamin nggak Pak Teddy? Kan di rumah kan pemimpin keluarga. Ya. Di perusahaan pemimpin perusahaan. Ya. Pernah kebawa nggak gaya memimpin perusahaan dibawa ke rumah? Pernah ngalamin nggak? Pernah. Justru dulu sebelum saya belajar tentang family first, ya tentang keluarga, kita nggak ngerti kan, gitu loh. Jadi campur aduk, gitu loh. Nah, saya terus terang baru belajar tentang peran ayah, tentang di keluarga itu 2015 baru belajar ya ini. Sebelumnya nggak pernah diperlengkapi. Jadi baru di Family First ini belajar diperlengkapi, baru baca bukunya, baru melihat. Nah tadinya kita nggak tahu karena nggak pernah diajarkan juga. Betul. Gitu. Kalau tadi Pak Teddy bilang di sekolah di Indonesia susahnya literasi tentang manajemen keuangan kita nggak dapat. Ya. Sekarang kalau kita ngomong tentang dunia keluarga, kita seringkali lack atau kekurangan dari literasi berkeluarga menjadi suami, istri, orang tua, itu bagaimana? Itu nggak pernah diajarin tuh. Makanya itu jatuh bangun. Nah saya bersyukur ada Family First gitu kan, yang menolong saya gitu loh. Ya walaupun ya nggak ada yang terlambat lah ya, walaupun masih ya relatif. Misalnya saya berkeluarga 22 tahun, saya baru 7 tahun terakhir ini gitu loh, yang kembali memegang kendali ya, memegang kendali, kita masuk lagi, kita melihat apa yang salah, kita benahin, kita ya. Tidak ada yang terlambat, ya, harus memegang kembali. Pemimpin keluarga harus kembali menjadi pemimpin yang melayani, pemimpin yang ya kembali mengasihi anggota keluarganya gitu loh, merawat gitu ya, harus mau merawat itu keluarga. Seringkali kan kayak kita misalnya punya taman di rumah, kita nggak mau rawat, kita nggak mau pupuk, kita nggak mau bersihkan, kita mau gunting, tamannya akan jadi apa? Akan ya sarang tikus, berantakan gitu kan tamannya. Terus kita melihat taman yang indah, nah wah tuh tamannya indah di sana, wah saya mau pindah keluarganya aja gitu kan, pindah ke keluarga sana, itu kan yang salah konsepnya. Ya itu harus diberesin gitu.
itu aja taman, makanya keluar itu aja taman kayak gitu, apalagi keluarga kan. Keluarga ya harus dipupuk, harus dirawat, harus punya ini. Nah kalau nggak ada pupuknya, nggak pernah dipupuk, nggak pernah dirawat, nggak pernah di ini, tiba-tiba kita mau keluarganya harmonis, keluarganya bertumbuh menjadi berkat, tak akan bisa otomatis kan. Proses ya. Gitu Jadi loh. memang harus ada proses yang dilalui ya. Ya, Karena nggak bisa instan untuk dapetin langsung instan semuanya nggak bisa. Iya semuanya juga kita misalnya ruangan ini gitu kan, meja nggak pernah dibersihkan, masa bisa self cleaning sendiri kan nggak mungkin. Jadi itu aja yang udah pasti udah basic gitu loh. Ya, jadi harus dirawat. Nah, kita sama ketika kita merawat tubuh kita, kesehatan kita itu harus dirawat. Kalau kita nggak pernah rawat kesehatan kita makan sembarangan, nggak pernah olahraga, nggak pernah ini, terus tubuh kita mau sehat terus nggak akan mungkin kan. Gitu. Boleh nggak saya kasih satu sedikit kesimpulan nih dari pembicaraan dengan Pak Teddy bahwa begini, banyak orang melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan dalam konteks saya punya kerjaan ada masalah, Tuhan tolong saya dong. Kerjaan saya ada mentok, saya ada clash dengan bos atau clash dengan rekan kerja atau saya lagi dimakan orang, Tuhan tolong dong. Banyak orang melibatkan Tuhan dalam pekerjaan dalam konteks itu. Tapi pembicaraan dengan Pak Teddy lebih kepada melibatkan Tuhan itu artinya bagaimana Tuhan mempengaruhi pikiran saya, behavior saya, tujuan saya, cara saya bekerja, bahkan cara saya hidup dengan berkeluarga, itu melibatkan Tuhan tuh di situ. Mempengaruhi pikiran dan sikap, bukan menyuruh Tuhan membereskan masalah saya dalam kerjaan. Betul nggak Pak Teddy? Iya, saya selalu ada tiga H ya, yang selalu itu pertama dari heart. Dari heart, nah hati kita ini memang kita harus persembahkan buat Tuhan dulu gitu. Iya. Nah setelah hati kita mau mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan, otomatis kita memikirkan apa yang saya bisa lakukan ke Tuhan. Baru, saya bisa melakukan ini buat Tuhan. Nah baru tangan kita yang bergerak, gitu kan. Jadi itu hands-nya baru bergerak. Heart, head, ya pikiran, baru hands. Gitu. Itu harus selaras. Kalau kita hatinya masih ya untuk melayani kepentingan sendiri gitu ya, belum ke Tuhan hatinya, ya pasti pikiran kita juga bagaimana kita memuaskan keinginan sendiri. Ya. Akhirnya apa yang kita lakukan juga jadi menyimpang. Kelihatannya mungkin bisa sama-sama bekerja, tetapi arahnya lain. Nah, iya. Seperti itu. Dari heart berubah, dari head mindset berubah, baru itu wujudnya di pekerjaan ya, buah pekerjaan gitu. Actionnya. Yang terakhir, paling terakhir Pak Teddy, buat teman-teman yang lagi bergumul tentang tantangan hidup ke depan yang tidak menentu ini. Kemarin si Gozali udah dapat 14M Pak. Gak usah bikin perusahaan dapat 14M. Tantangannya besar kan Pak Teddy ya, perubahannya terlalu besar dan sebagainya. Buat teman-teman yang lagi bergumul, entah mau kuliah atau yang baru selesai kuliah, Pak Teddy ada saran nggak buat mereka untuk mengarungi derasnya ya arus hidup ini? Saran Pak Teddy buat teman-teman ini yang baru mau memulai. Ya pertama investasikan waktu bersama-sama dengan Tuhan, gitu ya. Karena semua pedoman kehidupan kan sebetulnya udah ada di sana. Ya bergaul dengan Tuhan. Lalu kita juga membuka diri terhadap pembelajaran di luar, kita belajar gitu ya, bincang-bincang dengan teman dan cari juga teman-teman yang punya mindset growth mindset gitu. Komunitas ya? Ya komunitasnya yang mau growth mindset, mau maju, mau berkembang. Gitu. Jadi jangan ya investasikan ke sana. Jangan. Jadi karena investasi yang terbesar tuh kan adalah investasi kepada diri sendiri. Ya, baru jadi dilepas dimanapun, ya sesulit apapun dia akan bisa berkembang. Great. Itu. Jadi jangan kita lihat keadaannya seperti ini. Jadi kita terus investasikan terhadap diri kita sendiri. Jadi dimanapun katakanlah kita dibuang ke Afrika pedalaman, ya kita bisa gitu. Itu. Jadi itu yang saya sarankan ya udah investasikan waktu bersama-sama dengan Tuhan, gaul dengan Tuhan dan buat komunitas yang
memiliki growth mindset, ya, baik itu di dalam keluarga atau rekan kerja, lingkungan kerja, ayo diskusi, yuk ada ide apa, ini apa gitu. Nah, inilah yang saya lihat salah satu juga semangat improvement. Kalau di Jepang itu kan ada ya Kaizen, jadi hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi terus mereka tuh improvement. Nah, improvement itu bagaimana? Ya kita investasikan waktu bersama-sama dengan Tuhan dan juga dengan orang-orang yang ingin sama-sama maju, berkembang. Ya mulai dari keluarga, pastinya kan keluarga kita pasti ingin maju dong, berkembang. Ayo kita jadikan tim, gitu kan. Terus dengan rekan kerja, ayo kita bagaimana nih berkembang lagi, inovasi. Kamu ada ide apa? Nah, itu kan dari sana, gitu. Explore, gitu kan. Udah, itu aja. Ketika kita udah siap, opportunity datang, ya pasti kita siap untuk menjawab opportunity itu. Gitu. Great. Simple. Saya dapat banyak berkat ketika ngobrol dengan Pak Teddy. Ya, saya yakin masih ada insight-insight yang lain di topik-topik berikutnya. Tapi saya kira pembicaraan kita sampai di sini dulu ya, Pak Teddy ya. Siap. Thank you untuk insight-nya buat teman-teman yang lagi bergumul untuk dunia kerjaan, bergumul gue mau kerja apa, gue mau usaha atau gue mau apa, teman-teman dapatin begitu banyak di sini. So, kita ketemu lagi di topik-topik yang lain bersama-sama dengan narasumber-narasumber yang hebat-hebat, dan stay connected with Hello God. God bless. God bless. Thank you.